Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Klinik, yang beranggotakan saya sendiri, Tia Mustikayani, dan Silviana Eka Ramadhani, dan Vika Pandu. Apa itu sistem informasi manajemen di bidang pelayanan masyarakat? SIM dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan memantau informasi pada manajemen pelayanan kesehatan masyarakat, serta membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu di sini ada manfaat SIM dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Yang pertama ada ketersediaan data cepat dan akurat, yaitu staf medis dapat memastikan dan mengakses data dan informasi dengan mudah untuk mengambil keputusan dengan baik dan cepat. Yang kedua ada pencatatan dan pelaporan keuangan, yaitu memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan dalam pelayanan kesehatan. Digunakan untuk pengelolaan dana dan alokasi sumber daya yang efisien. Yang ketiga ada peningkatan kualitas pelayanan, yaitu membantu melaksanakan dan mengontrol kegiatan pelayanan kesehatan. Informasi atau data yang tercatat dilaporkan untuk dievaluasi dan meningkatkan pelayanan yang tepat. Nah, tujuan SIM dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Yang pertama, menjamin ketersediaan kualitas dan akses terhadap informasi kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, membantu mengelola, menyimpan, dan menganalisis data atau informasi dengan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, dapat membantu meningkatkan pelayanan dan memantau perawatan pasien seperti stok obat, serta mengelola data riwayat kesehatan pasien. Nah, fungsi SIM dalam pelayanan kesehatan masyarakat itu sendiri ada 3. Yang pertama, manajemen data, yaitu mengelola data dan menyimpan data pasien baik secara pribadi maupun medis. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang dapat memudahkan staf untuk mengakses data pasien seperti riwayat kesehatan. Yang tiga, perencanaan keuangan, membantu mengelola dan memantau keuangan secara terperinci. Nah, perusahaan yang menggunakan SIM di pelayanan kesehatan. Penyelenggara klinik di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan PMK Nomor 28 Tahun 2011 tentang klinik. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis atau spesialistik yang diselenggarakan oleh satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Dengan demikian, sebuah klinik harus menentukan pelayanan yang akan disediakan karena bisa terbatas pada pelayanan media dasar atau pelayanan spesialistik atau keduanya. Keputusan ini akan mempengaruhi strata sebuah klinik yang diselenggarakan. Nah, selanjutnya ada contoh studi kasus SIM pelayanan kesehatan masyarakat. Klinik Permata Medical Center Pati, yaitu sebuah jasa pelayanan bidang kesehatan yang dibuka sejak awal bulan Januari tahun 2014. Di dalam klinik terdapat berbagai kegiatan operasional yang banyak menyimpan dan mengelola data yang semuanya masih dilakukan secara manual, seperti mendata pasien baru dan pasien berobat ditulis tangan pada kertas, penyimpanan data rekam medis pasien pada buku besar rekam medis, dan pembayaran periksa yang tidak disimpan atau dicatat dengan baik, serta pencarian data secara manual membutuhkan waktu lama. Proses secara manual yang masih digunakan ini tentu saja akan memperlambat kegiatan operasional klinik yang harus dilakukan dengan cepat dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem dalam mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang dapat membantu
klinik dalam melakukan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Nah, ini selanjutnya ada fitur SIM yang ada di klinik Pratama Medical Center Pati. Yang pertama, fitur form pasien baru. Form ini terdapat data untuk pasien yang baru mendaftar serta terdapat jadwalnya, seperti informasi identitas seperti nama lengkap pasien, tanggal lahir, dan alamat rumah dan sebagainya. Terus ada informasi medis dasar, itu riwayat penyakit atau kondisi medis sebelumnya, dan alergi atau reaksi khusus terhadap obat atau bahan tertentu, misalnya ada alergi obat atau tidak. Nah, yang kedua ada fitur data rekam medis. Pada fitur ini, staf medis dapat mengelola menu form data rekam medis, form resep dan perawatan, form petugas, dan form jadwal. Nah, di sini rekam medis itu biasanya ditulis atau dicatat dengan tekanan darah, suhu, pernafasan, dan nadi. Terus yang ketiga, fitur laporan pendataan. Manajemen klinik dapat mengetahui laporan pasien berobat yang datang, laporan jadwal petugas klinik, dan laporan pendapatan klinik. Nah, itu ada pengumpulan data. Misalnya pengumpulan data harus mampu mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan cara yang efisien dan akurat. Kalau ada juga analisis data. Setelah data terkumpul, maka akan melakukan analisis untuk mengidentifikasi pola, tren, atau anomali. Berikutnya, dengan SIM kegiatan yang ada dalam klinik dapat ditunjang. Adanya sistem ini, petugas klinik dapat melakukan kegiatan registrasi pasien baru dan berobat, data rekaman medis pasien, perawatan, resep obat, pembayaran pasien, pendataan petugas klinik, dan jadwal petugas klinik, serta sistem ini menghasilkan informasi berupa laporan pasien yang datang. Laporan pendapatan dan petugas klinik dapat mencari data pasien dengan mudah dan cepat. Dan dengan sistem ini, pasien dapat mendaftar secara online, tidak perlu datang lagi ke tempat untuk mendaftar, dan memudahkan pasien untuk melihat resep obat serta jadwal. Dan ini adalah referensi dari studi kasus kami. Sekian dari kami. Bila ada salah kata dan banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.